Tayangan kali ini berfokus pada Anda yang pecinta buah atau penyuka buah untuk konsumsi, bahkan Anda yang sedang melakukan diet buah. Opini saya Dr. Oi kali ini mengajak Anda untuk belajar dari seorang tokoh film perfilman, yaitu Tarzan. Ya. Tarzan digambarkan sebagai orang yang vegetarian, bahkan pemakan buah. Dan Tarzan hidup di hutan memakan buah-buah di sana. Dan kita tahu tubuh Tarzan sangat atletis, sangat sehat. Digambarkan six pack, bukan buncit. Pada tayangan sebelumnya saya sampaikan bahwa bahaya konsumsi buah itu bisa menyebabkan perut menjadi buncit. Ya. Tingginya gula buah atau fruktosa yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan buncitnya perut jadinya. Tapi Tarzan tidak. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik tentunya untuk dipelajari. Mari kita belajar kepada Tarzan. Yang pertama, cara Tarzan makan buah, yaitu secara alami, langsung dari pohonnya. Dia tidak beli, karena dia tidak punya duit mungkin ya. Dia tidak bekerja. Jadi dia langsung makan dari pohonnya, dari alami, dari alam di hutan itu. Ya. Berbeda dengan buah-buah yang dijual di pasaran, buah alam ini memang sangat alami, tetapi di pasaran adalah hasil rekayasa genetika. Kebanyakannya demikian, ya. Apalagi buah-buah impor, ya, termasuk sebagai GMO, genetic modified organism, ya. Nah, buah yang direkayasa genetik ini berbeda dengan buah alami. Dia lebih besar, lebih tahan pembusukan, kemudian hampir tidak ada musim untuk buah ini, ya. Sepanjang tahun ada, tidak mengenal musim, ataupun kalau ada musim itu frekuensinya tinggi dalam setahunnya, ya. Kemudian yang penting sekali lagi bagi tubuh yaitu kandungan gula buahnya juga meningkat pada buah hasil rekayasa genetika ini, ya. Fruktosanya sangat tinggi sekali, berbeda dengan buah yang alami. Karena itu ketika Anda memakan buah-buah hasil rekayasa genetik ini, ingat batasannya ya, jumlahnya harus terbatas. Bahkan kalau bisa lebih sedikit daripada yang ditetapkan oleh WHO. Contoh, WHO itu menetapkan konsumsi pisang Ambon hanya 3, konsumsi jeruk itu hanya 3 saja pada ukuran yang sedang. Kalau perlu tidak terlalu banyak untuk itu karena kadar fruktosanya juga sangat tinggi, ya. Kemudian Tarzan yang kedua, ya, setelah alami, Tarzan cara makannya juga sangat alami. Jadi makan buahnya secara mentah, ya, langsung. Dia tidak punya juicer. Karena itu tidak bisa membuat jus ataupun smoothie ataupun proses buah yang lainnya. Apalagi buah-buah itu ditambahkan unsur-unsur atau zat-zat yang lain yang membuat lebih enak dimakan. Dia tidak punya hal itu. Karena itu dia makan secara alami. Dan itu sangat bagus sekali karena kadar seratnya, jumlah seratnya juga masih utuh dan masih banyak. Serat ini berguna untuk memberikan rasa kenyang karena volume, karena tadi ketika kita makan karbohidrat, buah itu juga termasuk sumber karbohidrat, volume itu sangat penting sekali. Jadi ketika volume terpenuhi di dalam perut, maka akan terasa kenyang. Nah, serat ini juga membantu menghambat penyerapan gula. Di dalamnya adalah fruktosa, sehingga gula tidak cepat masuk ke dalam tubuh untuk ditimbun di dalam tubuh. Itulah hebatnya Tarzan. Dia sudah memperhitungkan hal itu. Jadinya dia makan yang langsung mentah, segar begitu ya, tidak di jus. Kemudian berikutnya Tarzan juga tidak makan sumber fruktosa yang lainnya. Pada tayangan sebelumnya, tayangan yang lain sudah saya sampaikan bahwa ternyata sumber dari gula buah itu atau fruktosa itu banyak beredar di makanan kekinian, ya, bukan hanya dari buah, tapi bisa beredar atau berada di dalam soft drink, minuman bersoda, apapun itu, es krim, kemudian sereal, kue-kue, ya, dan junk food lainnya. Tarzan tidak makan itu, ya, hanya makan dari buah saja, karena itu menyehatkan jadinya. Kemudian Tarzan juga tidak makan nasi.
sumber karbohidrat lainnya ya, dalam bentuk tepung-tepung, karena sekarang ini makanan kan banyak mengandung tepung ya. Tepung dan gula itu sudah berpasangan. Semua makanan selalu diselimuti dengan tepung supaya gurih, supaya enak. Dan tepungnya ditambah gula juga, termasuk gula tinggi fruktosa tadi ya. Dan sekali lagi, Tarzan tidak makan nasi, dia tidak makan gandum ya, tidak makan roti sebagai sumber karbohidrat ya. Dia hanya mengandalkan buah sebagai sumber karbohidrat itu. Gula buahnya itu adalah sumber karbohidrat ya. Kemudian Tarzan tentu saja tidak overeating ya. Tidak sepanjang waktu dia makan buah ya. Pada waktu-waktu tertentu saja dia makan buah. Atau bahkan Tarzan lebih sering melakukan fasting, intermittent fasting, puasa. Karena itu tubuhnya juga menjadi baik kan. Jadinya fasting itu juga membentuk otot-otot kita loh ya. Kemudian satu lagi yang penting, Tarzan banyak bergerak. Dia tidak menggunakan transportasi ya, tapi dia menggunakan tubuhnya untuk bergerak satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik berlari, memanjat pohon, mendaki ya, ataupun berkelanjutan dari pohon ke pohon yang lainnya. Seolah-olah Tarzan itu melakukan nge-gym sepanjang hari dia itu ya. Karena itu ototnya terbentuk dengan baik ya, meskipun dia makan fruktosa, gula buah, mungkin porsinya sangat banyak ya dari konsumsinya, karena dia mengandalkan buah untuk konsumsinya, untuk sumber energinya. Nah, kemungkinan besar Tarzan sudah belajar ilmu fisiologi dan biokimia sebagai salah satu cabang dari ilmu kedokteran. Yaitu mungkin dia sudah paham bahwa gula buah itu akan dipindahkan atau akan dikelola oleh liver, oleh hati menjadi trigliserida. Karena gula buah tidak pernah dibuat sebagai energi secara langsung, tapi harus melalui trigliserida atau TG. Syarat TG untuk bisa dipakai sebagai sumber energi adalah kadar gula darah, glukosa harus turun. Ingat, glukosa ya, bukan fruktosa. Glukosa di dalam darah harus serendah mungkin. Dan itulah terjadi gluconeogenesis. Wah, itu ilmu baru jadinya, ilmu kedokteran ya, ilmu fisiologinya. Gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula karena kadar gula di dalam darah sangat rendah. Karena apa? Karena dia tidak makan karbohidrat yang lainnya kan. Jadi itu kemudian banyak gerak, dan kemungkinan dia juga tidak overeating, tidak selalu makan. Karena ketika selalu makan dan banyak karbo, maka insulin akan keluar. Insulin adalah hormon yang memasukkan gula ya. Ketika insulin beredar di dalam tubuh, maka tidak terjadi lagi pembentukan gula di dalam tubuh. Karena yang men-trigger keluarnya insulin adalah gula darah terutama, yaitu glukosa. Jadi syaratnya menggunakan trigliserida hasil dari fruktosa tadi adalah gula harus rendah. Sekali lagi, harus tidak overeating, lebih baik puasa ya. Kemudian banyak gerak dan mengurangi sumber karbohidrat lain selain fruktosa tadi ya. Dia tidak makan nasi kan, tidak makan kue-kue ya, tidak makan yang manis-manis atau apalagi es krim. Tidak ada di dalam hutan ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tarzan. Tarzan menguasai ilmu kedokteran rupanya ya. Dia tahu bagaimana fisiologi tubuh dan biokimia tubuh. Luar biasa Tarzan. Nah, inilah ilmu dari Tarzan. Bagi Anda yang ingin tetap makan buah-buahan, belajarlah dari Tarzan. Petik pelajaran dari Tarzan ini ya. Tetapi saya bukan mengajak Anda atau meminta Anda untuk pindah ke hutan, tidak. Tetapi ada ketentuan dan syarat berlaku seperti yang dilakukan oleh Tarzan tersebut, yang dilakukan pada kehidupan sekarang ini. Silakan Anda memodifikasi seperti Tarzan pada prinsipnya, dan itu menyebabkan Anda tetap sehat dan makin fit meskipun konsumsi buah-buah relatif banyak. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.